Mungkin di antara teman-teman ada yang mau tanya. Kavian, Yang lain dulu. yang lain dulu. Oke. Yang lain. Mbak Dewi mungkin Belum. tentang karunia rohani. Belum dulu. Kak Jasani, Ina, Andre, yang penasaran dengan karunia rohani atau bagaimana cara menjalankan karunia rohani itu. Gak ada? Kalau nggak ada yang bertanya. Oh iya, Kavian berarti. Oke. Terima kasih moderator. Saya mau bertanya ke. Oh ya, saya dengar. Nah, tadi saya membahas tentang spiritual gift ya. Ya. Nah, satu hal yang kami butuh bersama, bagaimana kita mengetahui kalau sebuah talenta dari kita itu merupakan karunia rohani. Sorry. Bagaimana boleh diketik kayak yang tadi itu diketik. Tadi saya bisa lihat. Bagaimana mendapat apa ya? Halo? Ya, halo. Bagaimana kita mengetahui? Ya. Bagaimana kita mengetahui kalau suap dalam diri kita itu merupakan karunia rohani? Oh, ya. Kalau berdasarkan firman Tuhan yang hari ini, karunia rohani hanya bisa dipahami oleh orang percaya. Itu nomor 1 dan kunci utama. Jadi akan sangat sulit dipahami oleh orang-orang yang belum percaya. Karena kalau orang-orang belum percaya, kita hanya pahamnya ya saya dengan kekuatan saya mencari. Tapi karunia rohani itu lebih daripada itu. Misal contoh, ini terjadi betulan ya, ada salah satu anak murid saya, di mana dulu dia betul-betul secara kepandaian dia nggak punya apa-apa, dia bahkan termasuk anak kebutuhan khusus sebenarnya. Pada satu ketika dia mengalami beberapa waktu di kemudian hari, dia mengalami sebuah transformasi di dalam kehidupannya ketika dia mendengar Injil. Jadi sebelumnya dia bukan orang percaya, kemudian mendengar Injil dan kemudian dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Di dalam hidupnya dia ada sesuatu energi yang luar biasa. Di situ ada satu perubahan yang besar. Dia mendapatkan visi, bukan cuma mendapatkan visi, tetapi seluruh kehidupannya berubah, bahkan termasuk kepandaiannya dia. Akhirnya sekarang dia kalau tidak salah ambil kedokteran di salah satu universitas di Jakarta. Itu jauh dari apa yang jadi mimpinya dia, karena boro-boro matematika IPA dia jelek sekali, semua pelajaran dia sempat tidak naik kelas. Jadi itu salah satu bentuk karunia rohani yang mungkin ini agak spektakuler, tapi yang biasa-biasa saja banyak. Jadi karunia rohani adalah sebuah pemahaman di mana ketika kita sadar kita punya potensi itu bukan masalah bagaimana kita cuman melatih diri. Kalau melatih diri itu kita belajar dari motivator bisa. Ya, itu bicara melatih diri. Misalnya kalau kepingin jadi seorang yang seperti apa sih, yang pandai misalnya dalam memasak, yang pandai mungkin di dalam mengajar, yang pandai dalam bisnis, yang pandai dalam itu tinggal belajar dari orang sebenarnya. Tapi bagaimana transformasi hidupnya itu hanya didapat oleh orang-orang yang memahami betul akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena di situ ada kerendahan hati untuk mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa dan saya butuh Tuhan masuk di dalam kehidupan saya, mengubah seluruhnya. Mungkin itu. Ada lagi? Oke, terima kasih. Ya, silakan. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi. Yang mau tambahkan mungkin silakan. Saya coba tambahkan ya.
talenta dan karunia rohani adalah dua hal yang berbeda. Talenta itu lebih berupa bakat alamiah yang kita dapatkan sejak dari lahir. Bakat olahraga, bakat main musik, hanya menyangkut hal-hal yang rohaniah. Diberikan, dianugerahkan Allah, dibilang kepada orang yang baik. Diberikan kepada orang yang baik baru. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya pelayanan dia menjadi efektif. Supaya dia bisa melayani tubuh Kristus dengan efektif. Karunia rohani tidak bisa dipelajari sama sekali. Tidak ada sekolahnya. Itu just pemberian, gift sama sekali, anugerah dari Tuhan. Kalau mau diberikan karunia mujizat, ya udah Anda pelayanannya adalah untuk persembahan ilahi dan sebagainya. Kalau ada sekolahnya, nggak bisa belajar. Sekolah Alkitab tidak bisa ngajarin itu. Jadi setiap orang harus bisa menemukan karunia rohaninya, seperti halnya bakat. Nah, kalau karunia rohani itu berarti kalau Anda sudah tahu karunia rohani Anda, kita tahu bidang pelayanan utama ya. Seperti halnya kalau Anda tahu bakat itu, Anda tahu kira-kira Anda bagus kerja di bidang apa. Oke, jadi bakat maupun karunia rohani hubungan dengan panggilan hidup Anda. Nah, itu aja lebih jelas. Peter Wagner yang sudah menemukan 25 macam karunia rohani yang tubuh Kristus. Jangan campurkan bakat karunia rohani. Itu bakat alamiah, itu bukan karunia rohani. Yang pemain band di gereja maupun di luar gereja itu skill gitu namanya, bukan karunia rohani. Walaupun untuk pelayanan di kalau oke, itu aja tambahkan lebih jelas. Oke, baik Pak, penjelasannya buat bakat dengan karunia rohani berbeda gitu ya. Mau tanya Pastor, ini Sonia. Ya, Sonia, nggak kelihatan. Mau tanya, ya. Karunia rohani itu kan kita temukan, kan tadi Pastor bilang ditemukan. Pertanyaannya, apakah kita tahu dulu panggilan hidup kita apa, lalu karunia itu diberikan oleh Allah, atau kita menemukan dulu karunia kita apa, lalu jadi tahu, oh panggilan hidupku ternyata ini ya, karena karuniaku ini gitu. Kayak gitu Pastor. Yang normalnya kita tahu karunia rohani dulu, lalu kita memilih bidang pelayanan kita sama dengan bakat itu tadi skill. Tetapi karunia rohani memang sedikit beda dan kan bisa terbalik memberikan dulu pelayanan, atau kita setiap kali melakukan pelayanan tertentu efektif sekali dan kita sangat bergairah gitu melakukannya. Misalkan kita suatu kali ikut KKR terus jadi konselor di KKR, lalu kita ikut mendoakan orang, setiap kali mendoakan kok banyak yang sembuh. Kita berarti menemukan gitu.